Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Berpuluh-puluh ribu peminat Timnas Indonesia terus mendunia. Bung Karno meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan Indonesia menewaskan Arab Saudi yang berada di ranking ke-59 dunia. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, Vietnam dan Thailand masing-masing cuma dapat mengumpul 4 dan 2 mata saja. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, aku tahu mesti akan ada fans mereka yang peli ataupun akan kutuk level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi aku okey je sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana. So sekali lagi, tahniah kepada pasukan Timnas Indonesia. Suka Sebenarnya saya lihat untuk Timnas Indonesia sekarang ini guys, dia sudah merubah ya persepsi tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Untuk sekarang ini Indonesia dia telah memecahkan rekod ya, di mana sebelum ini ada juga wakil dari ASEAN ya yang sampai untuk kualifikasi Piala Dunia. Tetapi tim itu hanya mampu meraih 4 poin ya. Sekarang ini Indonesia sudah melepasi ataupun memecahkan rekod yang mana Indonesia telah mendahului tim-tim yang pernah menjadi wakil dari ASEAN ini untuk kualifikasi Piala Dunia, sehingga apa yang saya lihat Indonesia menjadi kiblat ya untuk tim-tim yang ada di ASEAN ini. Kalau dilihat persepak bolaan di Indonesia ini dari segi bagaimana pengurusan mereka memang cukup matang dan juga cukup berkelas ya. Sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola di Indonesia, disinilah bermulanya perubahan yang ketara. Indonesia semua peringkat telah lolos ya sampai kepada Piala Asia. Dan sekarang ini untuk tim utama mereka, satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, sekarang ni apa yang dapat kita katakan bahawa suka atau tidak ya, Indonesia merupakan tim yang terbaik di Asia Tenggara. Dia telah membuktikan ya dari segi penampilan mereka. Sungguh pun ada komen-komen yang tidak suka ya terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia kerana mereka mengatakan bahawa sekarang ini Indonesia membawa pemain-pemain dari Belanda. Dan itu menjadi satu topik yang selalu memperlecehkan Indonesia. Tetapi mereka tidak tahu bahawa Indonesia mengambil pemain-pemain keturunan ini itu telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh FIFA. Sedangkan kalau dilihat ya, negara-negara yang top ya ataupun tim-tim top dunia, mereka juga mengambil pemain-pemain keturunan. Jadi Indonesia sekarang ini sudah sampai masanya untuk menunjukkan pada dunia bahawa negara pencinta sepak bola memang seiring dengan pencapaian yang mereka kecapi sekarang ini. Kalau dilihat pemain-pemain Timnas Indonesia sekarang ini, mereka ini yang membuat saya rasa kagum ya. Sungguh pun mereka baru dinaturalisasi. Tetapi dari rasa nasionalisme pemain-pemain Timnas Indonesia ini memang cukup luar biasa. Walaupun ada beberapa pemain ketika duduk di bangku cadangan, mereka tetap memberi dukungan ya, tetap memberi semangat kepada kawan-kawan mereka ketika bermain. Dan baru-baru ini apabila Indonesia bisa mengalahkan Timnas Bahrain, ini satu kejayaan bagi Timnas Indonesia. Dan sebelum ini kalau dilihat ya, penampilan Timnas Indonesia di kualifikasi round yang ketiga ini, mereka cukup konsisten. Lagi-lagi dari segi pemain sekarang ini tidak dapat dinafikan bahawa di situ ada pemain dari liga tertinggi ya di Serie A, Liga Italia. Dan apa yang saya dapat lihat, tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini sekarang mengikuti jejak Timnas Indonesia ataupun Federasi Sepak Bola Indonesia. Dan ini merupakan satu kejayaan bagi Indonesia ya, apabila mereka telah bisa membawa tim itu sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Dan kerjasama yang saya lihat ataupun support daripada pemerintah itu juga cukup luar biasa ya. Pemerintah memberi dukungan yang penuh terhadap
apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola di Indonesia. Bila mana saya melihat pemain-pemain timnas Indonesia ini ketika mereka bertandang ke tempat lain ataupun ke negara-negara lain ya, di situ dari segi dukungan oleh supporter memang cukup luar biasa. Atmosfer mereka tidak dapat dinafikan guys. Lihat sejak bagaimana ketika mereka memenuhi stadion memberi dukungan terhadap pasukan mereka. Inilah antara perkara yang menjadi satu antara kejayaan Indonesia ya, bukan sekadar pemain tetapi dari segi dukungan para supporter itu juga turut mempengaruhi pemain-pemain ini. Sekarang bila melihat kapten Indonesia yaitu Jay Ajax, beliau membawa kawan-kawannya sama-sama berjuang ya. Mereka bukan hanya mementingkan diri sendiri. Ini yang saya lihat. Ada tim yang ingin diri sendiri yang menonjol, tetapi Indonesia dia bukan Superman tetapi super team. Ini yang telah dibentuk oleh Erick Thohir ya, pola pemikiran para pemain ini yang mana mereka dapat bermain dengan matang sekarang ini, tidak mudah terprovokasi. Dan satu perkara yang menjadi kejutan ya, keberanian Federasi Sepak Bola Indonesia untuk menukar pelatih yaitu Coach Sintayong sebelum ini. Sungguh pun dia telah membawa Indonesia berada di posisi yang membanggakan, tetapi pelatih itu ditukar kepada Patrick Kluivert. Di situ pada awalnya ramai yang begitu kaget ya, kenapa Pak Erick Thohir berani melakukan hal itu ataupun Federasi Sepak Bola melakukan hal itu. Ternyata ini adalah satu strategi untuk memantapkan para pemain ini, karena 80% daripada jumlah pemain timnas Indonesia itu adalah dari Belanda. Jadi Patrick Kluivert ini asalnya dari Belanda juga. Jadi sudah pasti dari segi komunikasi itu dapat mempermudahkan lagi komunikasi sesama mereka. Jadi kalau dilihat Indonesia sekarang ini menjadi sorotan, dan media-media Malaysia juga menyebut Indonesia ini adalah tim yang telah berubah sangat jauh ya. Dia telah memberi satu gambaran bahawa Indonesia telah membakar ataupun membangkitkan semangat tim-tim yang ada di Asia ini. Secara tidak langsung mereka termotivasi. Lihat sejak bagaimana tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini telah mengambil langkah seperti mana Indonesia lakukan, seperti mengambil pemain-pemain keturunan ataupun pemain diaspora. Malaysia juga turut melakukan hal itu, tetapi dari segi kemampuan Malaysia tidak seperti mana Indonesia, kerana ada beberapa faktor kelebihan yang ada pada Indonesia, yaitu jumlah penduduk. Hampir 300 juta jiwa penduduk Indonesia. Ini yang menyebabkan ramai pemain-pemain diaspora yang berada di luar negara ya. Dan ini merupakan sejarah ketika Indonesia dijajah Belanda. Sudah pasti dari segi pernikahan ya, dari orang lokal terhadap orang Belanda. Disitulah melahirkan generasi-generasi yang sekarang ini mereka berjuang memberi mengangkat persepak bolaan di Indonesia itu, berjuang bersama-sama dengan Timnas Garuda. Ini satu perkara yang harus dicontohi dan juga wajar untuk diikuti, perkara-perkara yang boleh meningkatkan kualitas tim satu-satu negara itu. Habis Timnas Indonesia dapat 3 lagi pemain baru. Apa benda ni weh? Guys, breaking news sudah resmi. Emil Odero, Dean James dan Joey Pelepesi berstatus warga negara Indonesia setelah baru saja ini yang baru dinaturalisasi tu. Garuda Calling kemarin, kini total ada 30 pemain yang masuk dalam skuad sementara Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia. Banyak pemain-pemain diaspora kan? Erick Thohir sedang membangun tim tidak hanya untuk lolos tetapi juga cuba menang Piala Dunia. Sebagai jiran itu targetnya. Abang jealous, bangit banyak pemain yang masuk timnas. Tak lama lagi cemburu timnas kita guys. Indonesia akan menentang Australia. Sejujurnya guys, aku mau lihat timnas Indonesia kalahkan Australia. Why? Kerana apa? Mereka mempunyai skuad yang terbaik. Mereka tak cakap besar, mereka just bagi. Mereka akan buat yang terbaik. Dan aku harap Coach Patrick Kluivert tolong kalahkan Australia, kerana aku memang aku memang nak
tim daripada ASEAN boleh pergi lebih Lihat jauh. harapan Malaysia sekarang ni masyarakat Asia nanti Tenggara. Aku harap Indonesia boleh buat terbaik, kerana aku harap, sebab aku pandang Indonesia sekarang ni is the like Raja King ASEAN bos. Memang mereka akan membuat King kejutan. Dan itulah sebenarnya ini saya keyakinan nih, guys. yang saya lihat dari segi kenapa Indonesia begitu yakin ya mereka bisa sampai ke Piala Dunia, sebab dari segi pemain-pemain ini memang pemain-pemain yang memang layak untuk bertanding di peringkat yang tinggi seperti Piala Dunia ini. Nah, lihat untuk timnas Indonesia sekarang ini menjadi perhatian, menjadi satu inspirasi pada tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Ini bukan sekadar hanya melihat bagaimana Indonesia melahirkan ya pemain-pemain yang berkelas ini, tetapi dari segi positifnya saya dapat melihat di sini bahwa kemajuan sepak bola di Asia Tenggara ini Indonesia adalah perintisnya. Kenapa saya katakan begitu? Lihat, sebelum ini kita tidak pernah melihat persaingan ataupun tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini berlomba-lomba untuk ya membawa pemain-pemain diaspora ataupun menukar pelatih. Saat ini Indonesia dia telah melakukan satu perubahan yang cukup besar terhadap persepak bolaan di Asia Tenggara ini. Dia telah mengundang tim-tim yang kuat ya, antaranya pada awal mula Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum, beliau telah membawa Argentina ya ke Indonesia, mengundang timnas Argentina untuk perlawanan persahabatan. Nah, disinilah satu perkara yang menjadi persoalan sebelum ini. Adakah Pak Erick Thohir bisa membawa tim nomor 1 ranking peringkat FIFA ke Indonesia? Ternyata Pak Erick Thohir telah membuktikan kemampuannya di peringkat internasional. Bukan kaleng-kaleng Pak Erick Thohir ini yang saya lihat. Dia punya hubungan dengan tim-tim yang ada di dunia ini memang cukup baik, dan dia telah menjalinkan perhubungan yang cukup baik terhadap FIFA, yaitu Gianni Infantino, gitulah presiden FIFA tu. Mereka punya persahabatan cukup baik, dan sehingga kantor FIFA ada di Indonesia. Jadi ini adalah satu permata ya yang ada di Asia Tenggara ini, apabila Pak Erick Thohir telah membuka mata, membuka pemikiran, dan juga memberi gambaran bahwa beginilah cara memanage ya ataupun menyusun ataupun mengatur federasi. Pak Erick Thohir memang cukup tegas. Ketika awal dia datang ke federasi ya, dia telah membentras korupsi. Lepas tu mana-mana yang dia tidak rasa cocok, dia akan lakukan seperti memberhentikan ataupun menukar. Tetapi apa yang telah hasil diperolehi hari ini? Indonesia telah berjaya sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar pujian semata-mata, tetapi saya dapat melihat sendiri bagaimana penampilan timnas Indonesia sekarang cukup solid ketika mereka bermain. Lihat, ketika saya datang ya ke Indonesia, ke Gelora Bung Karno guys, semata-mata melihat penampilan timnas Indonesia ya. Mereka menghadapi ketika itu Australia, memang cukup luar biasa. Cara mereka bermain memang kelas-kelas level dunia sudah guys. Lihat saja pemain-pemain dari timnas Indonesia itu rata-rata bermain di Liga Eropa. Pengalaman mereka inilah yang sangat penting untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Jadi apa yang dapat saya simpulkan di sini bahwa timnas Indonesia telah memberi satu gambaran bahwa persepak bolaan di Asia Tenggara ini sebenarnya bila mengikut acuan yang sebenar memang boleh membawa tim itu sukses seperti mana yang Indonesia lakukan sekarang ini. Nah, jadi guys, apapun untuk perjuangan timnas Indonesia, semoga terus sukses ya, dan sepak bola Indonesia sekarang ini telah menjadi inspirasi bagi negara-negara Asia Tenggara. Bukan saya sekadar mengatakan sendiri, tetapi lihat saja bagaimana media-media yang ada di Asia Tenggara ini
begitu respect ya terhadap timnas Indonesia, dan satu-satunya menjadi wakil tunggal kita dari ASEAN ini adalah Indonesia. Bayangkan guys, Indonesia adalah tim wakil tunggal dari ASEAN yang sampai ke Piala Dunia untuk round yang ketiga ini. Jadi apapun, semoga perjuangan timnas Indonesia dapat memberi motivasi juga kepada tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Bukan tidak baik, tetapi harus mengikuti perkara-perkara ataupun jejak Indonesia yang mana bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik sebelum ini. Jadi guys, pada Juni nanti Indonesia akan menghadapi China dan Jepang. Sudah pasti dari segi persiapan timnas Indonesia sangat rapi, karena mereka bukan sekadar ingin tampil begitu saja, tetapi mereka ingin menjadi juara. Tidak mustahil dalam sepak bola ini. Tetapi Indonesia telah memberi gambaran bahwa mereka sudah memulakan ya satu perubahan yang wajar untuk diikuti ataupun ditiru ya oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini. Tapi ada beberapa perkara lah yang sukar untuk diikuti. Antaranya adalah bagaimana Indonesia membawa pemain-pemain diaspora yang berkualitas ini memang cukup mudah. Kalau negara lain memang itu satu kesukaran karena dari segi jumlah penduduknya. So itu saja untuk kali ini guys. Memang saya rasa begitu kagum ya terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Lagi-lagi sekarang ini bila melihat pemain-pemain yang ada sekarang ini memang cukup memberi satu kepuasan ya pada kami sebagai penikmat sepak bola. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang pada teman-teman yang ada di Indonesia. Semoga timnas Indonesia untuk menghadapi China dan Jepang bisa membawa tim wakil tunggal kita ini sampai ke Piala Dunia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.